Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aura Nazila. Kisah asal-usul Ka'bah sebelum bumi dan langit diciptakan. Kisah asal-usul Ka'bah dan sejarahnya sebelum peradaban manusia ada. Ka'bah adalah bangunan suci yang menjadi kiblatnya umat muslim di seluruh dunia. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai negeri mengunjungi Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Nama lain Ka'bah adalah Al-Bait ataupun rumah. Baitullah, rumah Allah. Baitul Haram, rumah suci. Baitul Atiq, rumah pusaka ataupun rumah tua. Dan kiblat, yaitu arah. Sejarah Ka'bah telah melewati masa yang sangat panjang. Bahkan Ka'bah telah ada sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Akhbar Makkah dikisahkan, dahulu Ka'bah asal-usulnya adalah buih yang terapung di air selama 40 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air itu kemudian dijadikan hamparan bumi. Imam Mujahid radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan tapak Ka'bah 2000 tahun sebelum diciptakannya bumi, dan dasar yaitu pondasinya bangunannya berada di lapis bumi yang ketujuh. Kota Makkah dipilih Allah sebagai tanah haram atau kota suci adalah sebab adanya Ka'bah di dalamnya. Ada dua alasan kenapa Baitullah itu disebut Ka'bah. Alasan yang pertama yaitu sebab bangunan itu tinggi. Di dalam kamus bahasa, Ka'bah memiliki beberapa arti, salah satunya adalah ketinggian. Alasan yang kedua adalah sebab bentuk bangunan itu persegi empat. Orang-orang Arab dahulu menamai bangunan atau rumah yang berbentuk segi empat dengan nama Ka'bah ataupun Ka'bun, yaitu Muka'abun. Lalu Ka'bah itu berubah menjadi isim alam, kata benda khusus untuk bangunan Baitullah. Begitulah asal penamaan Ka'bah. Ka'bah merupakan rumah ibadah yang dibangun pertama kali di muka bumi untuk manusia atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, Ka'bah dahulu dibangun oleh para malaikat 2000 tahun sebelum diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah ataupun Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ayat ini juga menjadi bantahan untuk kaum Yahudi yang mengklaim bahwa Baitul Maqdis lebih utama dibandingkan Ka'bah. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa pondasi dasarnya Ka'bah sudah dibuat oleh para malaikat sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Barulah 40 tahun kemudian, pondasi dasar Baitul Maqdis dibuat. Hal ini sebagaimana penjelasan Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Saat ini pondasi bangunan Ka'bah persis berada di tengah-tengah bangunan Masjidil Haram di kota suci Mekah. Dalam catatan sejarah Islam, histori pembangunan Ka'bah ternyata sudah melewati masa sebanyak 12 generasi. Pada generasi pertama, Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Dalam kitab Akhbar Makkah, Al-Arzaki meriwayatkan dari Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. Ia mengatakan bahwa saat Allah memberitahu malaikat tentang akan adanya khalifah, yaitu pemimpin di bumi, maka malaikat bertanya dengan nada protes. Menurut malaikat, manusia hanya akan membuat kerusakan dan menumpah darah saja. Pertanyaan malaikat itu lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Setelah itu malaikat merasa bersalah karena sudah lancang bertanya seperti itu. Mereka takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebagai rasa penyesalannya, para malaikat lalu melakukan tawaf mengelilingi Arasy dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di bawah Arasy Allah menciptakan rumah yang disebut Baitul Makmur.
Allah kemudian memerintahkan para malaikat bertawaf di rumah itu dan tidak lagi tawaf di Arash. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan para malaikat untuk membangun Baitullah di permukaan bumi supaya nantinya makhluk bumi dapat melaksanakan tawaf sebagaimana halnya makhluk langit saat bertawaf di Baitul Maqmur. Dari sinilah awal mulanya Baitullah berdiri di muka bumi. Hal ini jauh 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Jadi Baitullah itu mulanya bukan manusia yang pertama kali membangunnya, dan desain bangunannya pun tentu berbeda dengan bentuk Ka'bah sekarang. Pada generasi kedua, Ka'bah kemudian dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Al-Arazaki meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setelah diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dari syurga ke bumi, Nabi Adam mengeluh, "Ya Tuhan, mengapa diriku tak mendengar suara malaikat lagi?" Allah lantas menjawab dalam firman-Nya, "Ini semua akibat kesalahanmu wahai Adam." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lantas memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah dan tawaf di sana, sebagaimana para malaikat yang tawaf mengelilingi Arash. Kemudian Nabi Adam pergi menuju bangunan Ka'bah yang dulu dibangun para malaikat. Bumi kemudian dikecilkan oleh Allah sehingga tempo perjalanan Nabi Adam menjadi singkat. Tempat-tempat yang diinjak kaki Nabi Adam lantas Allah jadikan satu pemukiman dan wilayah yang subur. Ketika Nabi Adam sudah sampai di Mekah, malaikat Jibril datang dengan menggepakkan sayapnya pada tapak pembangunan Ka'bah. Para malaikat juga datang dengan membawakan batu-batuan kepada Nabi Adam sebagai bahan baku bangunan Ka'bah. Batu-batu yang dibawa malaikat itu diambil dari 5 buah gunung, yaitu Gunung Lubnan, Gunung Tur Zaita, Gunung Tur Sina, Gunung Judi, dan Gunung Hira. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Adam adalah manusia pertama yang meletakkan dasar pembangunan Al-Bait, yaitu Ka'bah, dan beliau menunaikan sholat serta melakukan ibadah tawaf di sana. Pembangunan dan renovasi Ka'bah lalu berlanjut ke generasi ketiga di masa Nabi Syis bin Adam alaihissalam, keempat di masa Nabi Ibrahim dan Ismail, kelima di masa kaum Al-Amalikah, dan yang keenam di masa Jurhun, ketujuh di masa Qusais bin Kilab. Pada generasi ke-8, Ka'bah dibangun dan direnovasi kembali di masa kaum Quraisy, tepatnya 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul. Dana untuk renovasi Ka'bah dibersihkan dari harta haram dan riba. Mereka merombak Ka'bah dengan meninggikan pintu utama Ka'bah, menutup pintu belakang, memasang atap, membuat saluran air mizab ke arah Hijr Ismail. Ka'bah juga ditinggikan yang mulanya 4,32 meter menjadi 8,64 meter. Dan istimewanya kala itu Nabi Muhammad mendapat kehormatan untuk memasang Hajar Aswad. Kemudian renovasi Ka'bah kembali berlanjut pada generasi ke-9 era Abdullah bin Zubair tahun 65 Hijriah. Lalu berlanjut ke generasi ke-10 era Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tahun ke-7 4 Hijriah. Lalu berlanjut ke generasi ke-11 era Sultan Murad Al-Utsmani tahun ke-1040 Hijriah. Sejak pembangunan Ka'bah oleh Sultan Murad, selanjutnya tidak ada perbaikan yang berarti selama sekitar 375 tahun lamanya. Renovasi Ka'bah kemudian dilakukan kembali pada generasi ke-12 yaitu era Raja Fahad bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 1417 Hijriah. Dengan demikian, bangunan Ka'bah terakhir direnovasi pada tahun 1996 Masehi ataupun bertepatan dengan 1417 Hijriah. Raja Fahad bin Abdul Aziz melakukan renovasi total. Hasil renovasi itu diantaranya menjadikan tinggi dinding Ka'bah menjadi 14 meter, lalu lebar dinding pada sisi multazam dan pintu Ka'bah menjadi 12,84 meter. Lalu pada sisi Hijr Ismail lebarnya menjadi 11,28 meter. Lalu antara rukun Syami dan rukun Yamani menjadi 12,11 meter.
dan dari rukun Yamani ke arah rukun Hajar Aswad menjadi 11,52 meter. Kawanku semua, itulah sejarah asal-usul Ka'bah dan sejarah pembangunannya. Semoga saja kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita, disehatkan badan kita, dan diberikan umur panjang untuk kita menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Semoga saja sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.